Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama kami berdua. Saya Fatir dan ini istri saya, Emma. Welcome back Again. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang apa nih hari ini? Videonya. Apa nih? Perbedaan lagi, geng. Perbedaan, tapi perbedaan sih. Tapi jangan dijadikan perbedaan, tapi dijadikan sebagai pelajaran ataupun pengalaman ya. Nah, oke, geng. Coba bacakan tajuk dulu nih, geng. Nah, tajuk video kali ini itu 5 perbedaan kuliah di UKM Malaysia. Dan juga Universitas Sriwijaya Indonesia. Wow. Nanti gimana perbedaannya kalau kita kuliah di Malaysia dan ke Malaysia ya? Pasti banyak lah, karena kan beda negara. Ya, betul lah. Sistemnya masing-masing. Oke, geng, sebelum kita terkan cuplikan video ini lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, jangan lupa teman-teman semuanya padamkan dulu subscribe. Dan jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu cuma aja. Nah, jangan lupa juga join di membership Fatir YouTuber, ada paket paling murah yaitu pakai telepon harganya RM2, 50 sen. Oke, langsung aja nih kita terkan cuplikan videonya. 1, 2, 3 play. University yaitu Sriwijaya University Unsri di Palembang. Kayak aku tuh mau jelasin apa aja perbedaan yang mungkin yang paling pelik lah, atau bahasa Indonesianya yang paling mencolok antara di UKM di dan Sriwijaya. Mungkin perbedaan yang aku buat ini itu kayak di kampus gue ini di Indonesia kayaknya sama aja deh kayaknya. Kan aku experience-nya lebih maksudnya home university aku kan di Sriwijaya University, jadi I have to compare with my home university at Palembang Sriwijaya University and the National University of Malaysia or UKM. So let's get started from number 1. Nah, pertama yang paling basic sekali perbedaannya yaitu kalau di UKM, nah kan aku belajar di UKM itu kan ada yang aku masuk ke dalam kelas yang ada Malaysian student, ada juga yang dari international student kayak dari Jerman, ada yang dari Afrika atau Arab gitu. Nah ada juga yang aku masuk ke kelas itu yang mereka full Malaysian dan aku sendiri di Malaysia. Nah yang mau aku bilang yaitu kalau di sana di kelas itu UKM itu di UKM most of all mereka menggunakan bahasa Inggris dari segi ngajarnya, dari segi assignment, PR, tugas sampai ke examnya, final examnya itu mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya essay kita harus ngarang pakai bahasa Inggris. Kalau hitungan ya kita harus pakai bahasa Inggris. Itu perbedaan yang pertama. Sedangkan kalau di Unsri kan bahasa Indonesia pasti tahu sendiri, kita gunain bahasa Indonesia, mau ujian, mau ngomong, mau jelasin. Tapi ada beberapa pelajaran di Unsri yang menggunakan bahasa Inggris cuman di materinya doang, kayak di slide PPT-nya doang bahasa Inggris. Tapi tetap dosennya tetap gunakan bahasa Indonesia. Bahkan ada yang gunain bahasa Palembang, guys. Berarti hal yang pertama itu sekali lagi tentang bahasa. Ya kan? Kalau di Malaysia itu kan karena dia banyak ya berasal dari macam-macam negara. Tapi nggak juga sih, kan dia beda-beda kelasnya. Tetap di sana tuh menggunakan bahasa Inggris gitu. Makanya kalau kita mau belajar di sana, kita harus belajar bahasa Inggris dulu. Nah, makanya anak kita harus kita didik, kasih les bahasa Inggris. Jangan nanti kayak adik dulu, kita kasih les bahasa Inggris malah hidup lampu. Oke, lanjut lagi nih. Play. Mantap kan. Terus yang kedua adalah kalau di UKM mereka ini pakai bajunya bebas guys kalau misalnya mau study ke dalam kelas. Jadi mereka student-student yang di Malaysia yang study di UKM itu mereka boleh pakai baju apa saja ke dalam kelas. Mereka gunain baju kaos kayak gini, ada yang gunain kayak celana tidur gitu, kayak bangun tidur gitu. Mereka tinggal pakai sendal, bawa pakai goodie bag langsung masuk kelas kayak gitu. Ada guys, ada yang pakai topi, mereka boleh pakai topi di situ. Nah, sedangkan kalau di Unsri atau Sriwijaya University kan kita tahu kalau karena punya peraturan bahwa kalau misalnya masuk dalam kelas itu belajar tuh harus pakai baju yang berkerah kan, walaupun ada beberapa siswa yang masih pakai kaos atau yang perempuannya cuma ditutup hijab kan, jadi nggak kelihatan kerahnya. Tapi memang peraturannya harus pakai kerah dan juga harus celana panjang kan, dan juga pakai topi dalam kelas itu kalau di Unsri itu kayak nggak sopan gitu. Itu sih bedanya yang kedua. Terus yang ketiga adalah kalau di Universiti Kebangsaan Malaysia mereka itu nggak ada yang namanya semester pendek. Kita tuh gagal dalam satu pelajaran terus kita ngulang gitu kan, jadi kita pengen ambil mata kuliah atas gitu kan, jadi kayak lebih cepat. Di UKM ini kalau misalnya kita gagal atau fail dalam satu mata kuliah, kita harus benar-benar repeat di tahun depan. Atau mereka di sini manggilnya repeat, dan kita harus ulang di tahun depan. Dan juga sistem penilaian mereka ini
ini kayak lebih strict gitu guys. Walaupun kita ngerjain assignment, kita ngerjain tugas dikumpul semuanya, kita kayak ngerjain group assignment juga, tapi di akhir atau di final exam kayak kita tuh gagal, bener-bener nggak tahu jawaban dan kita kayak 0, itu langsung dapat E guys. Jadi kita kayak ya you have to repeat in next year gitu. Jadi kayak nah dapat nilai E berarti. Ya, berarti kan di Malaysia itu betul-betul dididik ya orangnya ya. Berarti kita harus betul-betul belajar di sana, nggak boleh main-main. Nggak boleh memang main-main. gagal itu harus ngulangnya tahun depan. Jadi kita kan harus mikir tuh, kok ngulangnya tahun depan lama banget ya. Iya loh, nggak bisa ngulang terus gitu ya. Makanya kita harus betul-betul belajar untuk bisa lulus dan dapat nilai E. Ya jangan sampai ya orang nanti dapat nilai A semua ya. Harus E semua ya. Apa E A? Lanjut lagi nih, Play. Kalau di Unsri itu walaupun kita kayak di exam tuh kayak dapat 0, tapi dosen-dosen di situ kayak mikir anak ini kan udah kerja assignment, udah mau ngumpulin tugas-tugas besar, juga udah mau usaha ya, grup assignment dan lain sebagainya, at least dapat C atau D gitu kan, walaupun kita kayak gini mah bisa ulang lagi gitu di semester pendek. Terus juga kalau di UKM ini walaupun udah repeat, untuk dapat nilai A itu itu susah banget guys, kayak nggak kayak di Unsri. Kalau di Unsri misalnya kita semester pendek aja nih misalnya, kita misalnya di waktu di normal semesternya kita dapat C, terus kita di semester pendeknya kayak kita ngulang bentar aja gitu, dan kesempatan untuk dapat nilai A itu besar banget gitu kan. Ya kan guys. Lanjut yang keempat adalah kalau di UKM mereka ada jenjang di mana kita harus break atau istirahat ketika belajar. Ada breaknya. Misalnya dalam 2 SKS misalnya pelajaran dynamics misalnya ada dari jam 9 sampai jam 11. Itu kan kalau di Unsri kan memang benar strict belajar, terus kan strict. Berarti di sana masuk jam kuliahnya jam 9 ke jam 11. Enggak, kalau kita kan jam kuliahnya beda-beda. Ada yang jam 8 tergantung mata pelajaran ya kayak iya, kan kita juga kan. Bukan sekolah ini kuliah. Kita kan ada juga jam 8. Ada jam 4 sore. Jam 4 sore. Ada jam 2 siang, tergantung. Ada juga kayak Abang malam. Kuliahnya malam ya. Betul, beda-beda. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi jam 9 sampai jam 11 nggak berhenti gitu kan. Nah kalau di UKM misalnya dari jam 9 tahu-tahu udah jam 10 nih, kayak dosennya langsung kalian mau break nggak? Oh boleh ya, oke dikasih break 5 menit ya atau 10 menit. Jadi juga ya. Mahasiswa di situ tuh bisa kayak jajan dulu ke bawah ke kantin atau beli kue atau cek HP-nya, cek mantannya dan lain sebagainya. Cek mantannya terus pula. balik lagi belajar lagi. Nah kalau di Unsri itu enggak kan? Dikasih istirahat berapa? 5 menit. 5 menit atau 10 menit. Bisa juga kita pulang ke Aceh. Enak aja. Kalau tempat kita tuh ada juga yang 3 SKS. Pernah nggak Bang belajar 3 SKS? Nggak pernah, karena Abang belajarnya malam. Wah, kami tuh belajar 3 SKS itu nggak ada breaknya. Tapi di Malaysia tuh ada breaknya. Itu berarti kita nggak akan bosan. Karena belajarnya tuh kayak kalau misalnya waktunya tuh dari jam 9 sampai jam 11 ya udah belajar terus gitu, nggak ada istirahat lagi. Istirahat ya antara mata kuliah dan mata kuliah lain, atau kami di sini punya gap gitu, ada jenjang pernikahan untuk ke mata kuliah selanjutnya. Oke. Terus selanjutnya kelima. Nah, kayak sebenarnya nggak terlalu pelik atau nggak terlalu signifikan sih perbedaan yang kelima ini. Karena di UKM mereka pembagian tugas atau homework kedua namanya assignment, dan yang kedua adalah tutorial. Nah kalau assignment itu mereka wajib ngupload tugasnya ke media. I mean like harus online gitu, harus kayak kita tuh ngerjain tugas di laptop dan kita upload ke salah satu website UKM yaitu folio.ukm.com. Bener? Nah itu. Terus kalau tutorial itu kayak hard copy-nya, kita tulis tangan, ada tugas, kita harus misalnya hitungan gitu, jadi harus ngerjain step-stepnya, kayak ngerjain tulisan bagus atau apa gitu kan, kayak kerapiannya dinilai, jadi kita tulis tangan itu namanya tutorial. Kalau di Unsri itu rata-rata kebanyakan pakai tulis tangan, jadi kayak tugas besar apapun itu, PR dan assignment semuanya itu dikumpulkan dalam hard copy. Sebenarnya ada sih di Unsri itu yang kayak upload ke e-learning for example like that. Tapi aku nyimpulin kalau di UKM ini rata-rata kebanyakan assignment, yaitu yang diupload ke iFolio atau ke media online gitu. Tapi kalau di Unsri itu rata-rata tugasnya di hard copy atau dikumpulin langsung ke lecture-nya kayak gitu. Itu bedanya. Betul. Itu bedanya, geng. Berarti kalau di Malaysia tuh udah bertaraf luar negeri. Ya benar lah. Pendidikannya udah keras ya, tuh udah upgrade lah. Ya benar. Kalau kita tuh masih apa? Masih nulis. Satu kumpul. Abang ada nggak buat tugas nulis di double folio? Ya, dari segi bahasanya saja kalau kat Malaysia itu udah menggunakan bahasa Inggris, bahasa Inggris kan. Nah, jadi kalau misalkan tempat kita pun
udah tulis nanti kumpul ke gurunya Iya, kan. betul. Kalau di sana enggak langsung Ada juga kirim. kita yang ini kirim ke email tapi nggak diupload Nggak kan. diupload, Kalau orang ini ya. kan langsung diupload ya. Hmm. Itu tuh udah upgrade banget tuh. Luar biasa, geng. Berarti sistem pendidikannya wajib kita contohkan Iya, ya. betul. Supaya anak bangsa kita ini cepat maju semuanya betul. dan semoga Indonesia dan Malaysia sama-sama maju ya. Iya. Nah, oke geng, dan satu pesan saya buat teman-teman semuanya, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian Masih muda. Kesya Fatir. Bye.